Ya, kembali bersama kami pemirsa. Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai menggodok sejumlah nama untuk menjadi menteri di pemerintahannya mendatang. Benarkah Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menempatkan orang-orang di kabinetnya yang ahli di bidangnya atau zaken kabinet? Prabowo Subianto selaku presiden terpilih mulai memilih dan memilah sejumlah nama untuk menjadi menteri di pemerintahannya. Deretan nama tokoh yang akan masuk kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka pun mulai mengemuka. Bahkan Prabowo pernah menjanjikan kabinet pemerintahan mendatang diisi para ahli di bidangnya. Rencana ini pun mendapat tanggapan positif dari sejumlah partai politik. Harusnya memang kabinet itu diisi oleh kalangan profesional, baik dari akademisi, teknokrat, ya, dan juga politisi-politisi yang memang backgroundnya profesional. Pak Prabowo mengangkat tema zaken kabinet, kami bersyukur. Karena kalau kata hadis Nabi, berikan pekerjaan kepada ahlinya. Kalau nggak ahli, hancur. Nah, zaken kabinet itu kabinet ahli, tidak mempermasalahkan dari parpol, non parpol, profesional, tapi dua hal, dia punya kapasitas dan punya integritas, dia punya kompetensi dan dia punya komitmen. Alih-alih akan diisi oleh para ahli di bidangnya, sejumlah partai politik yang berada dalam koalisi Indonesia Maju malah sudah menyodorkan nama ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Di antara partai koalisi sudah mulai mengajukan nama dan mengajukan beberapa portofolio di kementerian. Terus di antara tokoh-tokoh juga sudah mulai disebut dan sudah mulai dilakukan penjaringan dan penyaringan, pemilahan dan pemilihan. Tapi itu semua sifatnya masih wacana dan tentu saja Presiden terpilih dalam hal ini Pak Prabowo dan Wakil Presiden terpilih dalam hal ini Mas Gibran untuk melakukan diskusi tentang postur pemerintahan di kabinet yang akan datang. Lalu akankah pemerintahan Prabowo Gibran mewujudkan susunan kabinetnya diisi oleh ahli di bidangnya, atau lebih memilih mengakomodir para politikus partai yang tergabung di koalisi pengusungnya, yakni Koalisi Indonesia Maju Plus? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, selaku Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai memilih sejumlah nama untuk posisi jabatan menteri. Dan posisi tersebut akan diisi oleh orang yang ahli di bidangnya atau zaken kabinet. Bagaimanakah konsep zaken kabinet di pemerintahan Prabowo Gibran? Kita akan berdialog dengan pengamat politik Muhammad Kodari. Halo, selamat sore Bang Kodari. Ya, Bang Kodari, bagaimana pendapat Bang Kodari soal rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan mengangkat menterinya dari kalangan profesional, Bang? Ya, pertama begini, kita kalau bicara istilah zaken kabinet itu kan menggunakan terminologi bahasa Belanda, dan ini adalah istilah yang muncul pada masa tahun 1950-an ketika Indonesia belum lama lepas dari penjajahan Belanda. Nah, kalau kita kembali kepada makna aslinya, zaken itu artinya urusan atau bidang, ya, sehingga kemudian terjemahan dari zaken kabinet itu sebetulnya adalah kabinet yang menterinya itu latar belakangnya itu paham atau sesuai dengan bidang yang dijabat gitu. Nah, memang istilah zaken kabinet ini kemudian mengalami penyempitan, terutama di era reformasi ini, di mana istilah zaken kabinet itu diperhadapkan dan dibedakan dengan menteri dari latar belakang partai politik, sehingga ada istilah zaken kabinet itu menjadi identik dengan menteri yang latar belakangnya bukan partai politik. Saya kira ini yang coba dikoreksi oleh Partai Gerindra, Pak Ahmad Muzani, dengan mengatakan bahwa kabinetnya Pak Prabowo itu adalah kabinet zaken. Jadi nggak dilihat orang partai atau bukan orang partai, non partai. Yang penting dia memiliki keahlian atau kemampuan pada bidangnya. Gitu. Misalnya kalau bicara Menteri Keuangan, ya memang latar belakangnya ekonomi.
Kalau bicara Menteri PU, PR, latar belakangnya mungkin insinyur ya, khususnya insinyur sipil. Lalu kemudian kalau bicara Kominfo misalnya, memang orang yang dikenal memiliki keahlian di bidang komunikasi. Tetapi realita politik pada hari ini sebetulnya menunjukkan bahwa kabinet kita itu kalau dilihat dari latar belakang, boleh dipastikan cukup banyak nanti yang dari partai politik. Karena realitanya susunan pemerintahan kita yang eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu baru bisa berjalan kalau legislatifnya itu didukung oleh partai politik, dan dukungan itu biasanya juga dibarengi dengan representasi di kabinet. Karena itulah saya kira nanti orang-orang yang berlatar belakang partai politik harus juga yang memang memiliki keahlian yang dikenal ya, entah dari pendidikan, entah dari perjalanan karirnya, memang sesuai dengan pos kementerian yang akan ditunjuk oleh Presiden Prabowo. Begitu. Ya, Bang Kodari, Kira-kira, artinya ini Zaken kabinet yang dimaksud ini merupakan orang-orang yang dari partai politik namun juga memiliki ahli di bidangnya, begitu Bang? Iya, saya kira gitu. Jadi Pak Muzani itu mau menghilangkan dikotomi yang selama ini sering dibuat terutama oleh masyarakat dan media ya, bahwa orang partai politik itu tidak zaken atau tidak ahli pada bidangnya. Itu saya kira yang mau dikoreksi oleh Pak Muzani, bahwa zaken kabinet itu bisa terjadi, bisa tercipta baik latar belakangnya dari partai politik atau non partai politik. Jadi ada rekonstruksi istilah zaken kabinet oleh Pak Muzani ya. Kalau dulu itu istilah zaken kabinet itu diperhadapkan dengan kabinet yang berlatar belakang partai politik. Oleh Pak Muzani itu mau dikoreksi bahwa yang dari partai politik itu juga orang yang memiliki keahlian. Tentu saja memang konsekuensinya bahwa nanti partai politik yang mengajukan kandidat menteri, apalagi kalau sudah bicara atau meminta portofolio katakanlah begitu ya, itu harus betul-betul mempelajari latar belakang dari menteri yang bersangkutan, mungkin dari segi pendidikannya, waktu kuliah dulu jurusan apa, lalu kemudian secara karir, secara pekerjaan bidangnya di mana, sehingga kemudian betul-betul antara personalia ya dengan jabatan itu memiliki kesejajaran, atau kalau istilah populernya itu the right man on the right place ya. Nggak bisa lagi partai politik itu yang penting saya mengajukan nama dekat dengan ketua umum, lalu kemudian pasti diakomodasi, bisa ditempatkan di mana saja. Jadi saya kira itu yang akan menjadi penekanan dari Partai Gerindra ya dalam konteks penyusunan kabinet kali ini. Jadi kelihatannya akan lebih ketat dalam menentukan menteri-menteri dan pos-posnya ya. Kesesuaian antara orang dengan pos itu akan lebih strong pada kabinet Prabowo Gibran kali ini. Ya, kalau begitu Bang Kodari, kira-kira komposisi dari parpol dan non parpol berapa persen nih menurut Bang Kodari nih? Ya, ini tentu tidak mudah untuk diprediksi ya. Kita bicara yang sudah terjadi di belakang selama ini, bahwa komposisi menteri dengan latar belakang atau baju partai politik itu sekitar 50-an%. Nah, mungkin saja kali ini akan lebih jumlahnya, karena kita tahu bahwa partai politik yang bergabung di pemerintahan Pak Prabowo ini kemungkinan akan lebih banyak dibandingkan dengan era Pak Jokowi. Di eranya Pak Jokowi misalnya ada 2 partai politik yang berada di luar, 1 Demokrat, 2 PKS. Nah, di eranya Pak Prabowo ini sementara kelihatannya cuma 1, yaitu PDI Perjuangan. Dan bukan mustahil juga nanti kalau misalnya terjadi perkembangan politik, bahkan PDI Perjuangan pun juga masuk ke dalam pemerintahan gitu. Nah, kalau partai politiknya bertambah, ya hampir bisa dipastikan bahwa portofolio menteri yang diisi oleh orang-orang berlatar belakang partai politik juga akan bertambah gitu. Jadi ada kemungkinan ya di era Pak Prabowo ini jumlah menteri dengan latar belakang partai politik akan lebih banyak dibandingkan dengan eranya Pak Jokowi. Nah, Bang, tadi mungkin mengantisipasi kemungkinan itulah, maka Pak Muzani dari jauh-jauh hari sudah mengatakan atau memberikan pesan bahwa
ini harus yakin gitu. Jadi partai politik karena porsinya akan lebih besar untuk memperkuat kompetensi dari kabinet yang akan datang, maka ditekankan betul latar belakang pendidikan atau kompetensinya atau profesinya memang sesuai dengan bidang yang akan ditempati. Oke, artinya ini PDIP mungkin berpeluang besar ya Bang untuk masuk dalam kabinet. Nantinya akan masuk di awal atau di tengah nih Bang? Kalau PDIP akan masuk dalam kabinet? Saya nggak berani menyimpulkan. Untuk sementara sekali lagi saya sudah sampaikan bahwa kemungkinan PDI Perjuangan tetap di luar. Okay. Jadi buat saya proporsinya lebih 50%, bahkan mungkin 70% PDI Perjuangan akan ada di luar. Ya, tondo-tondo yang ada sampai sejauh ini menunjukkan PDI Perjuangan akan ada di luar. Tetapi bukan mustahil juga bahwa PDI Perjuangan juga akhirnya akan masuk. Sebelumnya kan kita tidak mendengar ada wacana pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo misalnya. Tetapi di TV One juga barusan sudah disampaikan ada peluang pertemuan itu. Pertemuan itu bisa jadi hanya silaturahmi, hanya bicara komunikasi antar anak bangsa untuk memecah kebekuan politik. Tetapi kan bukan mustahil juga pembicaraannya akan berkembang dan menuju kepada PDI Perjuangan pun akan bergabung dengan pemerintahan. Kalau menurut saya sih sebaiknya PDI Perjuangan atau di dalam tidak semua partai politik ada di dalam kabinet ya, ada yang berada di luar juga untuk untuk mengisi ruang oposisi. Tetapi kalaupun masuk ke dalam ya tentu manfaatnya juga besar. Kenapa? Karena gerak pemerintah juga akan lebih cepat dalam mengambil kebijakan, terutama yang tugas-tugas yang sangat besar dan sangat berat ya. Apalagi kita memang mau ngejar target-target pertumbuhan ekonomi yang 8%. Intinya soal PDI Perjuangan kita lihat saja perkembangannya ke depan. Tetapi dari yang sudah ada partai politik yang ada di kemungkinan bergabung di pemerintahan itu sudah ada PKS, maka kalau dibandingkan dengan era Pak Jokowi, partai politik yang berada di luar pemerintahan itu sekarang ini jumlahnya lebih sedikit. Zaman Pak Jokowi ada 2, sekarang tinggal 1. Dan bergabungnya PKS itu pasti akan menambah portofolio menteri dari partai politik. Baik, Bang Kodari, kami tangkap poinnya Bang. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung dengan kami di Kabar Pemilu Kada untuk sore hari. Sama-sama. Terima kasih Bang Kodari. Ya.